Oke, kita masuk ke bab ini ya. Nanti kalau tulisannya terlalu kecil, saya perbesar. Cuma kalau diperbesar saya nggak bisa munculin slide-nya step by step gitu. Ini dibuatnya juga lihat pada saat apa? Baru kemarin, Pak. WT apa? Yang dibom itu di Amerika. Tanggal 11 September kan? World Trade Center ya, WTC ya. Nah, coba kita akan masuk ke yang namanya limit barisan dulu. Barisan udah dibahas yang lalu, sekarang akan kita lihat limitnya. Coba perhatikan dua barisan berikut, AN ini, BN ini. Gambarnya seperti ini, kalau diplot, ingat bahwa barisan itu darah definisinya hanya bilangan asli, jadi nilainya di 1, di 2, sekian, di 3, sekian. Ya ini tingginya itu A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Demikian juga yang kanan. Nah sebarannya seperti ini. Kita lihat bahwa untuk N yang membesar, jadi nanti targetnya melihat kalau N-nya membesar ya menuju tak hingga. Yang AN cenderung menuju 0 gitu ya. Ini. Nah, dikatakan limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0. Tetapi untuk yang BN osilasi dia min 1, terus A2-nya 1, A3-nya min 1, A4-nya 1, A5-nya min 1, A6-nya 1 dan seterusnya atau di ini angka-angkanya. Ini nggak menuju ke satu nilai. Kalau nggak menuju ke satu nilai, maka dikatakan limitnya tidak ada gitu ya. Oke. Nah, kita nggak akan seformal matematika A pendefinisiannya. Jadi kalau ada pendefinisian limit lihat di matematika A kok rumit gitu. Karena di matematika B lebih ke aplikasinya. Lebih susah. Akibatnya lebih susah di soal-soalnya. Lihat aja soal tutorial 3. Beberapa sampai saya posting ke grup dosennya. Aduh ini soal si Pak Oki susah benar gitu. Terus Pak Okinya jawab, itu soalnya Babe, lupa sendiri ya katanya. Padahal saya yakin soal Pak Oki kalau susah. Oke, sebuah barisan. Barisan simbolnya kayak gini ya. Atau ditulis kayak tadi, kayak gini. Atau ini bukan himpunan terdiri dari satu unsur AN aja bukan. Ini itu. Untung nggak banyak makanan. Nah, sebuah barisan AN dikatakan mempunyai limit L bila kita dapat membuat suku-suku AN sedekat mungkin dengan L untuk N yang besar ya. Jadi suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-1000, ke-100.000, ke sejuta nggak penting. Yang penting kalau menuju tak hingga besar sekali. Dia menuju satu nilai enggak. Notasinya seperti ini. Limit N mendekati tak hingga AN sama dengan L gitu ya. Nah, lihat sini lebih gampang. Jauh. Kasih kacamata, mau pakai kacamata? Sebuah barisan yang memiliki, soalnya ini harus dekat saya karena nanti saya nulis. Sebuah barisan yang memiliki limit disebut konvergen. Kamu melihat takut nggak akan jatuh, nggak, saya ini stabil loh, stabil, konkret kayak patung. Yang tidak menuju satu nilai itu namanya disebut divergen gitu ya. Contohnya ini, barisan ini awalnya sih masih jauh gitu, tapi lama-lama tingginya hanya setinggi L. Dan ini makin dekat terus. Kalau makin jauh lagi nggak boleh, harus suatu saat ekornya itu dekat ke satu nilai baru dikatakan konvergen. Yang ini osilasi tapi lama-lama juga mendekati L. Sama limitnya, sama dengan L. Gitu ya. Nah, bila sebuah barisan suku-sukunya membesar terus tanpa batas, maka disebut divergen, tapi divergennya masih mending ke tak hingga gitu ya. Atau kalau negatif ke min tak hingga.
Jadi agak berbeda dengan yang di depan ini. Yang ini mah min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, betul-betul nggak menuju satu nilai. Kalau yang tak hingga itu masih menuju nilai. Menuju satu nilai. Jadi yang ini tuh osilasi tapi dianggap limit. Dianggap limit, menuju satu nilai lama-lama. Tapi namanya divergen. Enggak, konvergen. Konvergen juga yang ini. Terus yang divergen yang mana grafiknya? Yang divergen yang ini. Oh. Betul-betul jauhan terus gitu. Ya. Pokoknya kalau cenderung menuju satu nilai itu konvergen. Nah, lanjut barisan CN ini akar N kita lihat akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, akar 5 membesar terus. Enggak menuju ke satu nilai. Itu disebut divergen ke tak hingga. Beda dengan yang tadi, min 1, 1, min 1, 1 itu divergennya betul-betul enggak menuju satu nilai. Kalau ini menuju satu nilai tapi tak hingga gitu ya. Kalau menuju satu nilai tapi divergen ke tak hingga itu dianggap limit gak? Dia enggak, ya pokoknya divergen ke tak hingga. Tapi ditulis limitnya. Ditulis kayak gini. Ya. Oke. Misalkan P bilangan positif, maka ini dan ini 0. Nah, ini yang biru ini nanti alat untuk mengerjakan soal. Jadi nanti harus ingat ini, ya. Jadi bayangkannya, misalkan P-nya ambil aja, P-nya satu bilangan. Misalkan P-nya 2 gitu ya. Coba kita lihat barisan ini berarti N-nya dari 1, 2, 3, 4 ke nama barisan. P-nya 2. Berarti 1 pangkat 2, kemudian N-nya 2, 2 pangkat 2, P-nya mah satu nilai aja ya, asal positif. 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan seterusnya menuju tak hingga ya. Oke. Sebaliknya 1 per N pangkat P, seolah-olah 1 dibagi, ini bayangkan N-nya tak hingga pangkat, P-nya bayangkan aja 2, 1 dibagi tak hingga pangkat 2, ya habis lah gitu ya. 1 dibagiin tak hingga, bayangin punya 1 kue, dibagiin ke orang sedunia. Ah, itu mah dapatnya 0 aja gitu. Ya, paham? Jadi dibayang-bayangkan nilainya. Ya. Paham nggak? Bingung. Ya, antara paham sama nggak paham. Nah, dilihat nilainya gini. Aku ngeliatin dari tadi. Enggak, nilainya nggak ada di sini. Oh. Adanya di lisan saya. Kalau N-nya 1 ini P-nya ambil dulu bilangan. Misalkan P-nya 2. 3 boleh, P-nya 1 boleh, P-nya setengah boleh, bayangkannya P-nya 2. Kalau N-nya 1 berarti 1 pangkat 2. N-nya 2, 2 pangkat 2. 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan seterusnya menuju berapa? Nah, gitu ya. Sebaliknya 1 per N pangkat P menuju 0 karena 1 dibagi bilangan tak hingga itu. Menuju 0. Sebenarnya 1 dibagi tak hingga itu nggak ada nilainya. Tapi limitnya ada. Cenderung, limit itu cenderung 0. Gitu ya. Oke. Nah, beberapa sifat limit ini semua ada buktinya. Kita nggak akan buktikan. Biar itu urusannya orang matematik murni. Kelompok Slytherin gitu ya. Kalau yang baca Harry Potter, kalau kita kelompok orang berdarah lumpur, jadi pakai aja. Ini kalian udah tahu lah dari SMA, limit jumlah, cuma ini barisan sekarang. Sama dengan limit masing-masing jumlah, limit kurang-kurang, konstanta kali suku barisan, konstantanya bisa keluar, perkalian masing-masing bisa dikalikan, pembagian juga demikian. Dengan syarat kalau pembagian yang bawahnya nggak boleh 0. Kalau 0 gimana? Ya harus diolah dulu nanti. Nanti ada di soal tutorial. Limit AN pangkat P bisa dihitung limit AN-nya dulu aja. Hasilnya baru dipangkatkan P. Ya.
Nah, rumus ini berlaku kalau ruas kanannya ada setiap sukunya. Jadi, kalau ruas kanannya nggak ada, limitnya nggak boleh. Contohnya gini. Contohnya saya berikan mana ya si OneNote-nya. Gini. Saya punya AN-nya sama dengan N kuadrat. Bn sama dengan minus N kuadrat. Ini limit AN berapa? Berapa? Tak hingga gitu. Tak kan harus jalan gitu feelingnya ya. Sebenarnya kita ada kamu mah jadi rusak nih bolpennya. Dikali dulu bentar. Nggak mau keluar lagi dia. Si OneNote-nya kenapa ya? Dia nggak mau belajar bener. Nggak mau belajar bener. OneNote keluar. Itu bisa. Nah, keluar lagi. Ini tak hingga paham nggak yang lain? Yang lain paham lah kalau kamu paham lah. Gitu ya. Jadi kamu paling parah gitu. Nanti frustrasi lagi dia, pulang-pulang gantung diri. Nggak apa-apa gantungnya pakai benang, gitu kan? Gantung diri pakai benang nanti jatuh lagi ke bawah, kena lagi kakinya. Ini limit N menuju tak hingga. Saya tulis dulu gini ya. Tadi konstanta kan boleh ke depan kan? Yang mana? Coba lupa. Konstanta tadi kan ada. Kalau ada konstanta, nah ini boleh ke depan gitu. Pokoknya asal perhatian mah bakal paham. Sama dengan min tak hingga kan ya? Kan ini tadi tak hingga ini. Yang atas tuh. Nah, kalau saya bikin AN tambah BN kan selalu 0, betul? Untuk setiap N. Untuk setiap bilangan N anggota bilangan asli. N-nya 1, 0. N-nya 2, 0. Kan N-nya 1 si AN tuh 1 kuadrat. Si BN tuh min 1 kuadrat. Dijumlahin ya 0. Suku kedua si AN 2 kuadrat. Si BN min 2 kuadrat. Dijumlahin 0 suku kedua. Nah ini limit N mendekati tak hingga dari AN tambah BN sama dengan limit N mendekati tak hingga dari barisan 0 kan? 0 terus sama dengan 0. Nah, rumus jumlah tadi nggak berlaku di sini. AN tambah BN tidak sama dengan ini. Kenapa? Limit AN tambah BN kan barusan 0, betul? Ini 0. Tapi limit AN tambah limit BN nggak boleh. Tak hingga dikurangi tak hingga jadi 0 itu nggak boleh. Ya. Ini nggak bisa dihitung, nggak tahu berapa, gitu ya. Intinya yang mau saya sampaikan adalah ini huruf A terbalik. Kebalik. Huruf A terbalik kan itu? Kenapa A kebalik? Coba lihat, balikin jadi A kan? Kenapa A-nya dibalik? Tuh jadi aja hilang. Kenapa A-nya dibalik? Kenapa A-nya dibalik? Sebentar, ini tuh simbol matematika untuk mengganti kata untuk setiap atau semua. Untuk setiap. Ada simbol yang nggak diketahui tanya ya. Pokoknya yang nggak jelas tanya. Kalau nggak tanya dianggap udah sangat paham. Ditutup dulu. Hah? Nanti kan ada rekamannya, tenang aja. Nanti di rumah nyatetnya. Nggak mau juga nggak dikasih lihat. Kasihlah, bisa nangis. Ini gawat nih, satu kos diawasin nih. Ini apa lagi? Main tikus. Hah? Ini apa lagi? Ini di depan udah kan ini? Ini apa? Bilbina, mana Bilbina? Apa? Ini apa? Huruf N, iya huruf N, tapi apa? Menyatakan apa? Bilangan apa? Bilangan tuh bisa, Bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dan seterusnya. Ini AN tambah BN untuk setiap N bilangan asli. Jadi untuk N-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa disingkat-singkat? Supaya bingung. Berarti kalau kasusnya kayak begini, limit yang A tambah B itu enggak ada AN tambah BN, tapi nggak boleh dipisah ngitungnya. Jadi rumus ini nggak berlaku gitu. Nggak boleh dipisah gimana? Ini kayak ini kan dipisah kan ngitungnya. Kalau yang tadi limit ini kan 0. Limit ini sendiri tak hingga, ini min tak hingga. Tadi. Kenapa nggak boleh kan tak hingga tambah min tak hingga? Tak hingga min tak hingga itu nggak ada jadi 0. Nggak bisa dihitung. Mau lah udah. Lama. Balik lagi sebentar. Diingat-ingat baru ditulis. Langsung limitnya langsung 0. Karena AN tambah BN-nya sama 0 selalu. Oke, gitu ya. Tentukan limit ini. Ingat alat kita tadi mana ini ya. Nanti akan saya pakai nih. Dasarnya. Tentukan limit ini. Kita crop dulu. Oke. Ini OneNote-nya nggak ada simbolnya jadi susah. Oke. Najwa, paham kan Najwa? Yang mirip Najwa namanya? Hah? Apa? Rajwa. Ya pokoknya itulah. Mana manusianya nggak ada? Oh, paham nggak? Bohong. Oh benar. Ya udah. Oke, arahannya kalau pembagian gini dibagi pangkat tertinggi ya. Jadi kita bagi dengan N kuadrat. Karena dihitung langsung nggak bisa. Atasnya tak hingga dibagi tak hingga nggak boleh sama dengan 1. N menuju tak hingga saya bagi dengan N kuadrat semua. Kenapa dibagi N kuadrat? Bentar nulis dulu ya. 2, aduh deket dia mah jadi gemeteran nulisnya juga. Maaf lagi. Itu kenapa jadi super N kuadrat? Dibagi. Semua dibagi N kuadrat, atasnya dibagi N kuadrat, bawahnya dibagi N kuadrat juga supaya adil kan gitu. Kok nggak langsung difaktorin? Nggak bisa difaktorin gimana? Nah setelah itu kita lihat ini rumus tadi limit N mendekati tak hingga dari 1 per N pangkat P. P-nya berapa aja asal positif? Itu 0. Nah, 1 per N pangkat P limitnya 0. P-nya positif ya. Di sini 1 per N pangkat 2. 0 kan? 5 per N pangkat 2. 0. 3 per N pangkat 2. 0. Sebenarnya kalau lupa rumus itu juga bayangkan. Kalau N-nya besar sekali ini 1 dibagi tak hingga, ya 0 lah, nggak ada artinya. 5 dibagi tak hingga 0, 3 dibagi tak hingga 0 gitu. Semua 0 jadi sama dengan 0 gitu ya. Enggak deh. 0 tambah 2 dibagi 0 tambah 0 tambah 4 sama dengan 2 per 4. Gitu. Tapi ini bisa jadi 0 karena ada limitnya kan? Karena limit ini 0. Semua limitnya yang dihitung. Tuh, semua 0. Berdasarkan rumus tadi yang di depan. Nulisnya yang cepat, jangan bagus-bagus. Sebentar. Kenapa? Oh, 3 per N ya. Tapi tetap 0 ya. Pokoknya 1 per N pangkat positif. Mau setengah juga pangkatnya tetap 0. Gitu. Tulisan tuh jangan bagus-bagus. Kalau bagus-bagus nanti pulang kuliah dipinjam sama yang cowok. Gitu ya. Tulisan tuh yang jelek supaya kalau dipinjam temen dia nggak ngerti juga. Tapi kalau ujian nggak kebaca dicoret dulu sama saya. Nanti aku nggak ngerti. Tulisan sendiri mah sejelek-jeleknya juga paham saya.
Misalkan gitu, A besar 0 itu saya paham tuh tulisan sendiri. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat barisan khusus, namanya barisan geometri. Ya. Barisan geometri bentuknya seperti ini. Jadi cirinya kalau suku berikutnya dibagi suku sebelumnya itu dapat konstanta R. Disebut rasio ya. Lihat, suku ketiga dibagi suku kedua sama dengan R. Suku keempat dibagi suku ketiga sama dengan R. Paham nggak? Kalau ini barisan geometri, yang tadi barisan apa? Yang tadi barisan nggak ada nama. Pokoknya nggak teratur, nggak ada namanya. R ini disebut rasionya atau pengalinya, gitu ya. Nah, contoh dulu barisan geometri. Nah, gampang lah. Ambil aja A-nya 2, misalnya 2 kali 3. Bukan tambah ya, barisan tuh koma. 2, 3 kuadrat, 2, 3 pangkat 3, 2 kali 3 pangkat 4, 2 kali 3 pangkat 5, koma 2 kali 3 pangkat 6, 2 kali 3 pangkat 7. Ngapain nulis panjang-panjang ya? Tuh sampai salah aja. Pangkat 8, koma. Nah nih kamu terusin nulisnya sampai ke sana. Sampai ke pohon. Jadi ingat dosen saya dulu. Ada anak ngobrol suruh bikin garis yang lurus. Terus katanya, terus. Terus suruh keluar pintu terus sama dosennya ditutup. Oke ya, jadi suku berikutnya dibagi suku yang sebelumnya itu konstanta. Ini dibagi suku sebelumnya 3. Ini dibagi yang sebelumnya 3. Ini bagi sebelumnya 3. Jadi harus konstan terus. Boleh juga yang kayak gini, misalkan nggak teratur 7, 8, 1, min 5. Tapi mulai suku ke ini teratur dia, misalkan 2 kali 3 pangkat 4, 2 kali 3 pangkat 5, 2 kali 3 pangkat 6. Nah mulai teraturnya di sini itu boleh dimasukkan barisan geometri juga ya. Karena nanti yang penting itu kita mau ngamati limitnya kalau N-nya mendekati tak hingga. Gitu. Ngantuk. Awas ngantuk dicium nanti. Tuh dia udah siap ya, kamu jaksanya. Nah, kamu jaksa. Oke. Itu barisan geometri. Secara khusus bila A-nya 1, isinya ini. Loh. Nah, bagaimana kalau N-nya menuju tak hingga? Jadi R pangkat 4, R pangkat 5, R pangkat 6, dan seterusnya. Kita lihat barisan itu ya. Kalau A-nya 1, saya punya tadi 1. Apa tadi? Kalau A-nya 1 menjadi 1 R kuadrat, R pangkat 3 itu, R pangkat 4 dan seterusnya. Konvergen, divergen? Konvergen. Tapi juga Hah? Kenapa bukan gitu? Tergantung, coba kita lihat R-nya. Kalau R-nya 2 ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 menuju berapa? Tak hingga ya. Tapi kalau R-nya sepertiga kuadrat, sepertiga pangkat 3, sepertiga pangkat 4, sepertiga pangkat 5, menuju berapa? 0 ya. Kan dia N pangkat bukan 3 pangkat N gitu kan, sama aja ya. Oke. Kan tadi rumusnya ini. N pangkat P. Beda.
Enggak. Oke. Enggak. Pokoknya menuju 0. Makin kecil ya. Oke. Kalau negatif, min setengah pangkat 1, min setengah pangkat 2, min setengah pangkat 3, min setengah pangkat 4. Apa isolasi? Nggak ada isolasi di sini. Aduh, salah nulis terus. Min 1/2 pangkat 5, min 1/2 pangkat 6, menuju berapa? Osilasi tapi lama-lama menuju 0 ya. Oke, menuju 0. Paham nggak menuju 0? Itu kamu peralatan banyak bener. Satu aja kayak gini. Nah. Paham? Mas, paham nggak, Mas? Paham nggak? Yang terakhir, siapa namanya sih ya? Faiz. Oh iya, Faiz udah pernah ditanya. Duh lupa. Sebelahnya siapa? Hah? Faiz. Sini Hendra ya? Iya. Hah? H, pokoknya ada H-nya lah. Hah? Oh nggak ada? Nah kan penyakitnya keluar. Siapa namanya itu? Fendi. Hah? Fendi. Faiz, Irsyad, Fendi. Aduh, cuma 3 cowok lupa terus. Tapi nama cowok memang jangan masukin ke memori. Bikin distorsi aja ke otak. Kalau barisannya sekarang min 2. Min 2 kuadrat, min 2 pangkat 3, dan seterusnya menuju berapa? Kalau nggak plus tak hingga, min tak hingga ya. Karena plus min terus tapi makin gede. Ya nggak menuju ke berapapun. Tidak ada. Iya kan ini min 2, ini 4, min 8, 16. Berikutnya kan divergen, sangat divergen. Nggak menuju satu nilai kan? Nggak menuju tak hingga, nggak menuju min tak hingga. Karena plus min juga. Tak hingganya ke plus tak hingga, ke surga juga ke min tak hingga, ke neraka. Gitu. Kamu macam-macam aja. Nah. Pantesan sering jatuh, barangnya juga sama. Oke, paham ya? Saya mau memunculkan rumus ini yang nggak mau saya buktikan. Oke. Tapi divergennya masih dikatakan divergen ke tak hingga. Kalau ini benar-benar tidak ada. Divergen. Yang ini namanya divergen ke tak hingga. Kalau yang 0, konvergen itu bagus. Menuju satu nilai. Ini nilainya 1. Tambahin 1 gitu kan. Jadi 10 kalau ujian. Cara bedain kalau dia konvergen ke tak hingga sama divergen ke tak hingga gimana? Nggak ada konvergen ke tak hingga istilahnya. Iya ada konvergen kan. Tapi menuju satu nilai juga kan. Tapi masih disebut divergen meskipun tak hingga. Menuju satu nilai, kalau tak hingga disebutnya divergen ke tak hingga ini. Mana tadi ya? Ini. Nggak ada konvergen ke tak hingga. Oh, konvergen nggak? Kalau ke tak hingga itu istilahnya divergen, tapi masih lumayan lah menuju satu nilai. Ketimbang yang min 1 nggak menuju satu nilai dia mah. Betul-betul. Oh, berarti setiap limit yang menuju tak hingga itu divergen. Divergen. Tapi masih rada bagus gitu ya. Menuju satu nilai juga. Nah, dari contoh tadi saya nggak akan membuktikan formal. Jadi R pangkat N ini tadi
Kalau R-nya di antara min 1, 1. Yang tadi kalau dilihat lagi ya. Saya ambil mana yang sepertiga tadi. Dia menuju ke 0. Min setengah menuju 0. Jadi kalau R-nya di antara min 1, 1. Ini akan menuju ke 0. Kalau R-nya 1 ya jelas menuju 1 karena 1 terus. 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, 1 pangkat 5, 1 pangkat 6, ya 1 terus kan nilainya. Ininya 1 pangkat berapapun 1. Jadi ini. Kalau R-nya besar 1 menuju tak hingga. Ini yang tadi kalau besar 1 mana? Nah ini. Kalau negatif kurang dari min 1 tidak ada karena yang genap sukunya menuju mana tak hingga, satu lagi menuju min tak hingga yang ganjilnya. Gitu ya. Ini penting diketahui. Jadi akan didemokan. Bukan bukti ya, kalau buktinya di matematik A lihat kalau penasaran. Nah, ini. Ini sekarang wifi-nya jalan gitu. Hotspot ITB 2 tiba-tiba nyambung ya udah. Oke. Ini lihat kalau R-nya 1, mana ya R-nya 1 dulu ini. Saya mau ambil R-nya 1 dulu. Nah, R-nya 1, ini R-nya 1. Mata kalian mah kurang mantap, nggak kebaca. Ini R1. Berarti barisannya 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, gitu ya. 1 pangkat 4, 1 pangkat 5, 1 pangkat ngantuk, 1 pangkat 7, dan seterusnya. Gitu. Faiz, nanti kamu jadi jaksa ya? Ini ngantuk terus nih. Nanti bentar lagi saya biarkan terlelap ya. Tapi kamu bayar. Bayar dong jadi jaksa, bayar ke saya. Kan dapat keberuntungan. Oke, jadi kalau 1 terus ya konvergen ke 1. Kalau kurang dari 1, nah dia seperti itu. Coba saya zoom ya. Zoom aja susah ngomongnya. Dia turun gitu ya. Tapi nggak pernah 0 nih, menuju ke 0. Sebenarnya ini nggak berumput. Itu konvergen. Konvergen ke 0. Kan menuju 0 Y-nya. Kalau R-nya besar dari 1, nah begitu dia. Lebih besar dari 1 ini sedikit aja nih. 1,05 R-nya. 1,05, 1,05 pangkat 2, 1,05 pangkat 3, 1,05 pangkat 4, terus dihitung. Ini divergen ke tak hingga. Yang negatif nggak saya lihatkan. Nggak dibikin programnya. Oke, nggak usah diingat-ingat. Dirasa-rasa. Coba, kalau R-nya di antara min 1, 1, R-nya setengah gitu. Kalau dipangkatkan N kan, berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah, makin kecil kan, menuju 0 gitu. Jadi rumusnya agak dirasa-rasa. Kalau dihafal kayak puisi nanti susah. Kalau R-nya lebih besar dari 1, R-nya 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, ya menuju tak hingga gitu ya. Nah itu diingat-ingat gitu. Min 1 boleh. Iya, jadi 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, itu kan contoh di depan itu min 1 pangkat N. Yang ini, nah ini nih R-nya min 1. Osilasi, divergen, nggak menuju satu nilai, gitu ya. Oke. Aduh, nggak ada jawabannya, jadi harus di crop dulu. Aduh, udah 36 menit baru barisan di depan. Kalau nggak keburu nanti tutorial 3 dimulainya minggu depan. Parasit malaria apa ini? P ini
Kemarin apa ya Pak itu? Nggak tahu, pokoknya nama gitulah, nama penyakit. Yang mula-mula terdiri dari satu parasit berkembang menjadi 8 kali lipat dalam satu hari. Tentukan barisan yang menyatakan perkembangan jumlah parasit setelah N hari. Berarti kalau nggak tahu sama sekali, kita jajarkan aja dari datanya. Awalnya 1 parasitnya. Hijau terus, ganti biru kadang. 1, kemudian jadi 8 kan? Ya, bayangkan membelah jadi 8. Kemudian 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4. Jadi ini kalau AN itu menyatakan jumlah parasit di hari ke N, sebenarnya di hari ke N, setelah N hari itu nggak jelas. Setelah 10 hari kan bisa 11 hari, bisa 12 hari, bisa 100 hari. Pada hari ke 10 gitu ya. Ini jumlah parasit pada hari ke N. Apa? Rumusnya dari sini. Ini A1, hari ke 1. Mau A0 boleh ini. Kalau ini saya namakan A2, hari ke 1. Jadi 8 pangkat. Ya. Kalau ngitung harinya dari hari ke 1. Kalau ngitung harinya dari hari ke 0, gini ya. Ya, kalau ini saya namakan A0, A1 boleh juga, tergantung pengindekannya. 8 pangkat N, N-nya lebih besar sama dengan berapa? Kalau N-nya mau dari 1 gimana? Harus min 1 ya. Kan hari ke 1 cuma ada 1. Oh, kalau gitu saya maunya N-nya supaya enak, supaya ini N, udah aja N-nya dari 0 ya. Jadi hari pertama itu digigit nyamuk, dapat kena 1 parasit, itu hari ke 0. Kenapa nggak boleh bisa sama dengan 0? Hah? Kenapa yang pertama Bapak itu nggak salah? Kalau ininya N dari 1, Nggak, misalnya tadi kan Bapak minta N lebih besar sama dengan 0. Itu kenapa nggak boleh? boleh asal ini diketahui N-nya bilangan asli gitu. Takutnya lebih besar 0 tuh N-nya boleh 1,5, boleh 1,3 gitu. Lebih bagus N-nya boleh ini lebih besar sama dengan 1, tapi N-nya bilangan asli. Nggak boleh setengahan gitu ya. Oke? Gitu ya. Bingung kan kalau 0 ini gini. Kalau ini saya tulis 1, ini harus min 1. Bukan itu yang ini. Bukan. Kenapa min 1? Kan kalau hari pertama itu parasitnya 1, mau dinamakan sebagai A berapa? A1 atau A0? A1. Kemudian hari kedua jadi 8 kan? A2. Hari ketiga kan dari 16 atau 8, bukan, 8 kuadrat ya. Itu A3. Jadi hari ke N apa? 8 pangkat N. Bener gitu, hari ketiga 8 pangkat 2. Ini bener gitu? Coba kalau N-nya 3 berarti 8 pangkat 3 dong. Padahal bukan. Jadi harus N-1. Kalau N-nya ngitung dari 1. Pengindekskannya hati-hati ya. Oke. Boleh juga sama aja ini. N-nya tapi saya mulai ngitung dari 0. Terserah, sama aja. Yang penting ini adalah barisan geometri. Dengan R-nya 8. Gitu ya. Bagaimana jumlah parasit untuk N yang sangat besar menuju tak hingga ya. Menuju tak hingga kan ini kan barisannya R pangkat N, R-nya sama dengan 8 R-nya. Tadi R pangkat N tak hingga kalau R-nya besar dari 1.
Ini 8 R-nya. Begitu? Nggak paham? Syukur. Lanjut lagi ngebut. Dia nyatet, hapus dulu supaya nggak dicatat. Hah? Tapi jawabannya itu kan menuju tak hingga kan? Iya. N menuju tak, berarti AN-nya menuju tak hingga. Harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Kamu paham nggak? Siapa yang udah paham? Tuh, cuma berapa biji? Oh ya, udah semua kelas karena dia langsungnya 5 orang di sekitar kamu udah paham gitu kan ya. Oke, saya bahas nomor 2. Nanti nyatetnya malam-malam, aduh tidur jam 12 lagi. Kayak kelelawar aja. Bener, nanti videonya kalau dilihat sambil dicatat tuh jadi pinter. Percaya aja mah. Harus percaya pokoknya sama yang kelihatan. Lalu kamu bisa percaya sama yang gak kelihatan. Ngitung ini gimana nih? Digimanain nih? Diubah-ubah supaya muncul barisan geometrinya. Saya bagi dengan 6 pangkat N. Kenapa nggak dibagi 2 pangkat N? Boleh. Tapi ketemu nggak jawabannya kalau dibagi 2 pangkat N? Saya bagi 6 pangkat N. Jadi kalau dibagi itu pembilangnya harus dibagi 6 pangkat N. Penyebutnya juga harus dibagi 6 pangkat N ya. Supaya nggak merubah soal. 2 pangkat N dibagi 6 pangkat N. 1/6 pangkat N. Ini 6 pangkat N dibagi 6 pangkat N. Betul? Betul lah. Yang bilang salah dikurangi nilainya. 2/6 berarti 1/3 kan? Pangkatnya sama gitu. 1/6 saya tulis gini. 6 pangkat N dibagi 6 pangkat N. Ya tinggal 1. Yang atas limitnya berapa ini? 1/3. Ini? Oh, limitnya. N-nya menuju tak hingga berapa? 0. 0 tadi kan? Rumusnya ini kan? Ini kalau di antara min 1 1 kan 1/3 tuh pangkat N limitnya 0. Ini limitnya sebelahnya? Hah? 7? Oh 7 kedengarannya. 0. 0 kurangi 0 sama 0. Boleh ya 0 kurangi 0 mah. Gitu aja. Ciluk. Nah, ada lagi yang namanya deret geometri. Ini yang sangat penting nanti. Deret geometri adalah jumlahan dari suku-suku barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisannya lupa. Ya, A, R. Ini barisan geometri. Barisan bedanya apa? Barisan itu sukunya satu-satu. Di mana suku berikutnya dibagi suku sebelumnya selalu konstanta sama dengan R gitu ya. Nah, kalau deret, yang namanya deret geometri, suku-suku barisan tadi dijumlah. Untung di matematik B hanya belajar deret geometri aja. Karena bab deret itu kalau di matematik A dibahasnya di semester 2 dan itu bahan paling susah sepanjang semester. Kalau semester 1 yang paling susah konsep limit di matematik A. Tapi kita nggak masuk ke konsep teoritis ya, jadi gampang lah. Deret geometri adalah jumlahan dari suku-suku barisan geometri. Ingat nggak tuh? Sekarang ingat, nanti sore ngurusin tikus udah lupa lagi. Gitu ya. Sama aja. Ngigit ke saya dulu. Kalau barisan tadi suku-sukunya doang. Nanti hamster kamu kalau udah mulai kelihatannya
udah tua, udah mau mati, seperti kasihin ke si siapa tadi itu? Hah? Fendi? Hendra. Hah? Hendra. Ngaco lu, bohong. Kasihin dia supaya kamu kalau mati nanti kamu nangis-nangis lagi nggak bisa ujian. Hendra. Kayak anak saya dulu. Hamsternya mati, itu anak 3 cewek sama ibunya nangis-nangis, aduh pusing gua. Harusnya sebelum mati waktu itu saya umpetin aja dulu, udah dibuang dulu gitu. Jadi nggak nangis-nangis mereka kalau disangkain cuma lari aja. Oke, ini barisan geometri, ingat suku berikutnya dibagi suku sebelumnya konstan kayak tadi sama dengan R ya. Ini dibagi ini R, ini bagi ini R. Nah, kita mau ngitung si SN ini menuju nilai berapa jumlahan ini kalau N-nya menuju tak hingga. Kalau menuju tak hingga ini sukunya banyak sekali ya. Makin panjang. Begitu? Faiz, paham nggak? Faiz, siapa satu lagi? Rais ya? Hah? Kamu mah nggak kali percaya, ngaco. Irsyad. Paham nggak? Bener. Oke. Sifat SN sama dengan ini. Karena ngitung dari sini jumlahannya nggak mungkin dilakukan. Kita mau menjumlahkan tak hingga suku. Boro-boro ngitung sampai tak hingga mungkin. Baru sampai 1 miliar suku aja kita udah mati kecapean ngitung. Ini sampai tak hingga. Gimana supaya bisa dihitung? Nah, ini diringkas menjadi ini. Buktikan. Mau dibuktikan? Hah? Buktikan. Gini. Coba kita lihat. SN ini. Saya pengen menjumlahkan SN di mana N-nya menuju tak hingga. Nggak mungkin dijumlahin satu-satu. Nanti sampai mati juga ngejumlah aja terus gitu. Nah, caranya sekarang diubah dikit. Habis lagi bolpennya. Harus dibuka baterainya, kemudian ditempelin lagi. Ya. Jalan lagi kan? R kali SN sama dengan kedua ruas saya kalikan R. Jadi AR, betul? AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 4 tambah titik-titik ditambah AR pangkat N plus 1, betul? Benar? Kemudian ini saya namakan bintang 2, ini bintang 1. Gitu ya. Sekarang saya hitung bintang 2 dikurangi bintang 1 masing-masing ruas. Jadi RSN, R tuh gini, udah nggak bisa ngucapinnya, nulisnya juga nggak bisa. Itu ya, ruas kiri bintang 2 kurangi bintang 1. Ruas kanannya bintang 2 kurang bintang 1 menjadi apa? A. Ini kan sebenarnya ada satu suku di sini. Tambah AR pangkat N tambah AR pangkat N. Salah. Kurang 1. Salah. Gitu ya. Set yang di sini AR pangkat N min 1 dikalikan R jadi AR pangkat N. Dikurangi atas kurangi bawah. Berarti ini dengan ini hilang, dikurangi kan? Hilang, semua hilang. Tinggal AR pangkat N tambah 1 dikurangi A, betul? Saya keluarkan SN-nya sama dengan A kali R pangkat N plus 1. Salah. A-nya dikeluarkan, R pangkat N plus 1 dikurangi 1, betul?
A pangkat R tambah N plus 1 dari mana? Ini semua suku yang atas dikalikan R. Yang ini dari sini ya, suku yang sini jadi itu. Jadi Sn sama dengan apa? A R pangkat N tambah 1 min 1 per R min 1. Jadilah rumus yang ini. Ciluk, Mbak. Kok beda ya? Beda? Itu bukannya R. Ini huruf R sama huruf N nggak ada bedanya. Ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Sama ya? Ini sama ini sama aja kan? Kelihatan beda. Kalau kelihatan beda saya kali dengan min 1 per min 1. Boleh? Boleh. A yang atas kali min 1 menjadi 1 min R pangkat N tambah 1. Betul? Yang bawah juga menjadi 1 min R. Betul? 7 ya Faiz? 7? 7 bisa dipotong nilai kamu. Faiz mah rada gampang namanya. Sebelahnya itu aduh susah. Irsyad. Ini Fenli ya. Hendra. Enggak ada huruf H-nya katanya. Fenli kamu ya? Randy. Paling susah kamu dari 3an namanya. Randy. Oke? Nah, buktinya yang tadi lupa nggak apa-apa. Ini nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa ini. Nggak lupanya gimana? Ngerjain soal. Kalau dihafal gini mah keluar kuliah juga udah lupa. Nanti waktu ngerjain soal tutorial. Nah, kita lihat. Kalau R-nya di antara tadi yang di depan ini akan konvergen kalau apa? R-nya di antara min 1, 1. Atau R-nya 1 juga konvergen. Yang lain nggak konvergen. Nah, di sini muncul. Di situ. Muncul ini. Jadi, akan konvergen kalau R-nya di antara min 1, 1. Betul? Kalau R-nya 1 gimana? Kalau R-nya 1 nggak bisa pakai rumus ini. Dilihat dari yang semula. Kalau R-nya 1 menjadi A tambah A tambah A tambah A tambah A. Kalau A-nya bukan 0, divergen ya. Bayangkan A-nya setengah gitu. Kalau R-nya 1, berarti setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Jadi tak hingga kan? Jadi kalau R-nya 1 dia divergen. Kecuali A-nya 0. Kalau A-nya 0 ya nggak bicara apa-apa. Dari awal 0 semua. Kalau R-nya bukan 1, kita lihat si barisan ini R pangkat N akan konvergen kalau R-nya di antara min 1, 1 dan dia menuju 0. Jadi ini akan konvergen kalau R-nya di antara min 1, 1. Dan nilainya berapa? Ini 0. Ya ini 1 min R, biarin aja. Jadi jumlahan ini nilainya menjadi ini untuk N menuju tak hingga. Itulah rumus deret geometri. Ada A-nya, sorry, kemana A-nya? Dari mata turun ke hati. Ini R pangkat N-nya. Kalau R-nya di antara min 1, 1, ini akan menuju 0. Ini tadi. Tuh. Ingat. Gitu. Kalau ini 0, kan tinggal 1 per 1 min R. A-nya mana? A-nya kurang, makanya malu tutupin. A itu harusnya ya. Harusnya A, saya revisi nanti. Ini tandain dulu. Ini harusnya A, gitu ya. Save dulu. Tolong tambahin A. Nah, lebih-lebih lagi kita nggak mau yang ini, maunya yang bawahnya nih.
Selanjutnya perhatikan persamaan beda ini. Nanti ada soalnya yang make ini. Dengan B0 mulainya dari 0 nggak apa-apa A. Lihat dulu ya contohnya ya, supaya ini kok muncul dari langit gitu ya. Buat ngapain ini? Seperti muncul dari langit. Kita lihat soalnya dulu. Saya akan lihat soalnya. Nah, nanti balik lagi ke yang tadi. Ya. Nah, saya crop soalnya. Oke. Itu gelak-geluk gitu. Belum tahu dimarahin cewek-cewek farmasi yang gila-gila. Oke. Belakang kebaca segede gini? Baca. Najwa, paham nggak sejauh ini? Ini udah nggak ngantuk? Ini teh si Tara bukan? Bukan. Tara mana? Tara yang mana dulu? Lupa lah. Tahu. Kita lihat ini. Emak meminum obat darah tinggi secara rutin tiap hari. Makan obat pengencer darah biasanya. Misalkan CN adalah konsentrasi obat dalam darah setelah N hari minum obat. Jadi gini. Mulai dari 0 atau 1 indeksnya terserah. C1. Pada hari ke N plus 1 pada pembuluh darah emak terdapat sekian sisa. Artinya apa ini? Gini, makan obat hari ini, misalkan konsentrasinya menjadi 10 gitu di darah ya. Ya ada satuannya, kita nggak usah satuannya. Konsentrasinya 10 waktu minum obat. Diukur. Besok, sebelum minum obat, konsentrasinya tuh tinggal segini di darah si emak. Kan terurai obatnya. Nah, tinggal 30% dari hari sebelumnya. Nah, jika setiap hari obat yang diminum sekian, rumuskan konsentrasi obat dalam tubuh emak setiap saat. Coba ya. Katakan hari ke-0 belum minum obat. Hari ke-1 minum mulai segini kan? Tiap hari minumnya 0,2. 0,2. Hari kedua sisa hari ke-1 yaitu sebanyak 0,3 kali 0,2, betul? Sisa yang masih ada di darah ditambah minum obat lagi. Tiap hari minumnya 0,2. Hari ketiga si emak sisa obat di tubuhnya berapa? 0,3 kali hari sebelumnya. Yang atas tuh salin. Ditambah minum obat lagi kan? Paham nggak ini? Najwa, paham? Nah, atau ini bisa saya tulis sebagai C2 tuh 0,3 dari hari sebelumnya ditambah obat yang diminum. Ini sama dengan 0,3 dari hari sebelumnya ditambah yang diminum. Gitu? Paham nggak? Nah, gitu. Hari keempat ada sisa 0,3 dari hari sebelumnya kan? Ditambah minum lagi 0,2 gitu. Aduh, ngantuk gitu sambil nyalin juga ya. Kamu sih tidurnya jam berapa? Jam 12 juga? Hah? Jam 2? Emang jadi kelelawar dulu gitu? Mahasiswa tidurnya kenapa malam-malam ya? Tugas kok. Hah? Tugas. Tugas, banyakan main. Tapi TPB padat memang. Namanya aja tahap paling bahagia.
Nanti tingkat 2 kamu praktikum 3 loh. Farmasi. Baik-baikin aja gradernya tuh si Adelaine. Dia bisa pinjam laporan tahun lalu. Nah kan laporan praktikum kadang-kadang pinjam yang tahun lalu. Cuma datanya disesuaikan. Oke. Jadi secara umum CN tambah 1 sama dengan 0,3 CN ditambah 0,2. Betul? Paham nggak ini? Inilah jawaban pertanyaan A. Itu? Hah? Paham nggak? Antara paham sama paham. Hah? Muncul barisan rekursif. Kita mau ngitung. Kalau N-nya mendekati tak hingga, apa konsentrasi obatnya naik terus itu? Tentunya enggak. Kalau naik terus si emak bisa mati. Pasti harus suatu saat konstan gitu ya. Oh tapi bisa juga naik terus. Kalau kemakanan obatnya banyak-banyak gitu. Kayak saya dulu waktu kena flu radang, suruh dokternya makan amoksan 500 mg sehari 3 kali. Supaya mantap saya makan aja 750 mg. Ngamuk si dokternya. Supaya cepet dok. Jadi kalau kelebihan nanti bisa aja naik terus gitu ya. Nanti darah si emak tadinya darah tinggi, nanti jadi darah diem nggak gerak lagi. Paham ya? Jadi ada bentuk kayak gini nih. CN plus 1 sama dengan sekian CN yang sebelumnya ditambah konstanta. Nah, maka di sini dibahaslah bentuk kayak ini. Ini sama. BN plus 1 sama dengan konstanta kali BN ditambah konstanta lagi. Nah, kita akan ngitung ini jumlahnya berapa. Kalau N mendekati tak hingga, BN-nya menuju ke berapa? Coba kita lihat. B1. B0-nya A itu ya. Di sini A itu berarti kalau si Mark tadi hari ke-0 makan obat. Kalau ilustrasi saya tadi hari ke-0 belum makan obat. Ya terserah indeks 0-nya itu udah makan obat atau belum. Tergantung perjanjian aja. Ini B0-nya udah ada A. Plek, makan obat gitu ya. Oh obat diminum bukan dimakan ya. Pahit gitu dikunyah dulu dimakan. Oh. Hari ke-1. Hari ke-1 berarti ini. Nggak usah obat dulu. Pokoknya B1 ngikuti ini sama dengan C ditambah RA. Ngikutin ya. A-nya itu B0 tadi. Sama R kali B0 itu. Paham ini? Neng, paham nggak? Yang ini, baris ini. Kamu yang kacamata. Jangan dihubungkan lagi dengan obat. Ini pokoknya diberikan barisan gini. B0-nya sama dengan A. Saya menghitung B1. B1 masukin aja. Kalau B1 berarti N-nya 0 kan di sini. Betul? B1 tuh N-nya 0 sama dengan C ditambah R B0. Itu buat ngitung beda. Bukan menghitung suku barisan. Ini dulu B1 sama dengan C tambah R kali B0. Paham nggak? Ini. Ngitung nanti BN-nya berapa? Menghitung BN-nya untuk N menuju tak hingga nanti. Nanti atau belum juga nyampe yang udah nanya yang bawah. Paham? B2 ini paham nggak? B2. B1, B2 haram semua. Oke, saya masukin B1-nya yang tadi ini. Disusun-susun ketemu ini. Percaya aja dari sini kalau dihitung jadi inilah. 5 hitungan. Tapi yang perlu ini memasukkan ini tahu sampai sini yang hitamnya. B3
B3 pernah nggak kamu makan? Daging babi campur daging anjing. Haram pisan. Nah, Aku pernahnya daging ulur. gitu. Ini paham nggak, Neng? Ini yang ditunjuk. B2-nya masukin yang atas. Dihitung-dihitung jadinya ini. Nah, dari sini kita tarik pola. B3 ini. Kalau B4 yang giniannya jadi apa? B3 ini coba sebentar di crop dulu. Pokoknya mah kuliah harus paham targetnya. Kalau belum paham ya biarin aja agak pelan. Tapi aku nggak paham ini tuh buat apa? Buat apa? Nanti buat si emak, ngurusin obatnya si emak. Sekarang baru rumusnya aja. B4. Ini rumus dari sononya. Hah? Ini rumus dari emang rumus matematika. Ini rumus matematikanya. Kenapa rumus matematikanya gini? Dari cerita si emak yang tadi. Nanti cerita si emak akan jadi gini. Yang makan obat. B4 langsung aja ke rumus kayak giniannya menjadi apa? C kali apa? 1 ditambah R tambah R pangkat 3 Tambah R pangkat 4 A gitu ya? R pangkat 2-nya. R pangkat 2-nya ngumpet. R pangkat 2 tambah R pangkat 3 tuh. Gitu ya. B5 Itu tulisannya kecil, Pak. biarin biar pakai teropong mereka. Makanya kamu duduk depan untung. C 1 tambah R kuadrat tambah R pangkat 3 ditambah R pangkat 4 gitu ya. Ngikutin pola di atasnya ditambah R pangkat 5A gitu. Paham? Kelihatan nggak yang belakang? Tuh, kelihatan sekarang. Kok geser itunya? Kacau. Kontrol Z lagi, Pak. Hah? Enggak, udah bener deh. Tapi saya mau geser ini layarnya gimana? Nah, gitu ya. Oke. Sehingga BN adalah ini. B4 ininya sampai R pangkat 3. B5 yang ininya sampai R pangkat 4. Kalau BN sampai R pangkat N-1 ya. Betul? Ini paham gak? Dia saking pahamnya malas nungguin saya ngomong. Iya, kalau udah paham, kadang-kadang kalau terlalu lambat juga malas nungguin dosen tuh. Udah gitu lewat, udah tahu. Ditambah R pangkat N, ini B4 R pangkat 4, B5 R pangkat 5, ada A-nya di sini ya. BN ya R pangkat N. So. Oke, balik lagi ke sini. Padahal ininya lupa nggak apa-apa, yang ininya aja perlu. Nah, yang ini C-nya biarin 1 tambah R kuadrat tambah tek menjadi ini. Dari mana itu? Tadi ini. Kalau saya punya kayak ginian, kan jumlahnya ini. Tadi udah dibuktikan sama saya. Saya pakai ini. 1 tambah R kuadrat tambah ini menjadi A-nya 1 ya di sini. Tinggal 1 min R. Ini karena N-1 ini sampai N. Kalau ini sampai N, ini sampai N plus 1. Kalau jumlahnya sang N-1, ininya sampai N. Paham? Ini? Itu ya? Jadi kalau ini sampai R pangkat N, di sininya N plus 1. Saya punyanya di sini N-1, ya ininya sampai N. Ya. Ini dibiarkan aja. Nah, kesimpulan persamaan beda ini yang atas setelah dirumuskan gini bisa dihitung dengan rumus ini. Oke. Baru sekarang balik lagi ke soal si emak.
Kenapa saya nggak ngitungnya pakai yang rekursif? Kan udah ada rumus rekursifnya. Capek ngitungnya kayak gini panjang. Kalau mau B50, panjang, ini 50 suku. 49 suku deh. Kalau pakai rumus ini enak, nggak rekursif lagi. Mau B50, ya masuk aja R pangkat 50 kali A, kali ini, kali ini, kali ini. Kalau ini nggak bisa, harus ngitung B50 harus ngitung dulu. B2, B3, B4, B4 sampai B49 baru bisa dapetin B50 kalau rekursif. Kalau nggak rekursif, B50 langsung masuk ke ruas kanan. Nggak usah ngitung suku-suku sebelumnya dulu. Paham nggak? Melisa? Hah? Siapa itu, lupa lagi. Hendra, paham nggak? Gitu ya. Jadi ini buat apa? Bentar, mau dibahas soalnya. Balik lagi. Bahas dari awal lagi karena dia bingung. Aku bukan bingung. Aku bingung kenapa ini ada. Karena buat nyusahin mahasiswa. Gitu ya. Supaya saya nggak nganggur. Oke? Belakang kebaca. Itu yang paling ujung. Kebaca. Oke, jadi cukup ya. Kembali kayak tadi. Emak meminum yang rumus tadi, bentar nanti kita lihat lagi. Meminum obat darah tinggi secara rutin tiap hari. Setiap hari obat yang diminum segini. Ya. Ini, saya loncat dulu. Jika setiap hari minumnya segitu. Misalkan CN konsentrasi obat dalam darah setelah N hari. Nah, saya mau pakai sekarang ganti dengan yang tadi. C0-nya saya mau pakai minum pertama kali. Yaitu 0,2 kan? Ya. Tadi saya nerangin C1 yang 0,2-nya nggak apa-apa. Geser indeks tuh nggak masalah. Karena mau ngitungnya hari ke-0 minum obat atau hari ke-1, terserah. Nanti hasil akhirnya sama aja. C1 berapa? Setelah 1 hari, ini pada pembuluh darah terdapat sisanya 0,3-nya. Jadi nggak bisa nulis lagi. 0,3 dari C0 yang hari kemarin ditambah minum lagi 0,2. Paham tidak? Ini paham nggak? Sisa yang kemarin di dalam darah ditambah minum lagi segini. Nah, kemudian C2 sama dengan 0,3 yang kemarin itu kan C1, betul? Ditambah 0,2 lagi minum obat lagi. Yang ini yang soal tipe gini hampir tiap tahun keluar di UTS. Lihat aja UTS tahun lalu. Ngelihatnya gimana ya? Ada di LMS soalnya. Terus gitu. Jadi C ke N plus 1 atau CN sama dengan berapa? 0,3 kali CN. Itu dulu. Indeksnya pakai CN plus 1 atau CN yang tadi supaya cocok. Pakai CN plus 1. CN plus 1 sama dengan 0,3 kali CN ditambah 0,2. Paham nggak? Siapa yang udah paham? Tuh, siapa yang belum paham? Lebih banyak yang gila daripada yang paham sama nggak paham. Nah, saya punya rumus gini dan tadi diketahui C0-nya sama dengan 0,2 ya. Ini kan bentuknya sama dengan saya crop ini ya. Dengan ini. Supaya kelihatan sama, pasang di sampingnya. Nah, gitu kan.
Sama aja ya, ini hanya dalam B, ini dalam C, betul? R-nya berapa? R-nya berapa di sini? 0,2. Oh, 3. C-nya? B0-nya? BN-nya ya CN di sini. Nah, tadi kan udah diturunin. Lupa ini nggak apa-apa nih. Kita punya rumusnya, si BN yang di atas itu secara umum kalau dirumuskan secara eksplisit, artinya nggak rekursif lagi, menjadi yang ini, si BN-nya bisa dihitung. A tuh B0 ya, tadi ingat-ingat. Saya salin ke sini. Nah, si BN sama ini. Sekarang saya maunya si emak. Si emak mah CN. Berapa jadinya? Akurkan ke sini. R pangkat N dari ini. Betul? B0. Jadi di sini R pangkat R-nya berapa? 0,3 R-nya kan? Kali di sini A tuh B0, di sini C0 kan? C ini apa C? Obat yang ditambahin di sini 0,2, betul? C-nya tuh di sini 0,2. Ini saya mau nyalin nih C-nya tuh di sini apa gitu C-nya tuh. C-nya tuh adalah obat yang ditambahkan 0,2. Gitu? Salah nggak? Bener nggak? Benar. Kali 1 min R-nya berapa? 0,3 pangkat N dibagi 1 min 0,3. Oke. Setelah 4 hari berapa konsentrasinya? Berarti C4, betul? Berarti yang jawaban B itu C4 sama dengan 0,3. Hitungannya yang pertama tuh hari ke-0 ya. Hari ke-4 tuh maunya hari ketiga atau setelah 4 hari minum obat? C3 ya? Oke. Karena dimulai dari C0 indeks kita, maka setelah 4 hari minum obat, saya dapat konsentrasinya C3 ya. C0 minum, C1 minum, C2 minum, C3 minum 4 kali itu. 4 hari minum obat, C3 sama dengan 0,3 pangkat 3 kali 0,2 ditambah 0,2 kali 1 min 0,3 pangkat 3 dibagi 1 min 0,3 gitu ya. Tinggal dihitung pakai kalkulator. Tapi kalau cuma hari keempat, sebenarnya kita nggak usah pakai rumus ini. Dari sini juga bisa ngitungnya. Hitung dulu C1, C2, hitung C3 berapa gitu kan. Ini kan bisa dihitung semua. Dihitung satu-satu. Tapi kalau ditanya hari ke-1000. Nah, kita mau nulis ini 1000 suku, enggak kan? Pakailah rumus ini. Apalagi yang C. Kalau N-nya menuju tak hingga gitu. Bagaimana kandungan obat dalam tubuh emak? Sebenarnya bagaimana konsentrasi obat ya. Si emak kalau menuju tak hingga ya sebenarnya udah mati ya. Ya tak hingganya setelah 60 tahun itu dianggap tak hingga. Nah, kita lihat yang C. Untuk N menuju tak hingga kan? Itu seolah-olah umurnya tak hingga lah si emak. Konsentrasi obatnya berapa? Ya tinggal ini dilimitkan. Tak hingga dari CN. N ya. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari 0,3 pangkat N
kali 0,2 ditambah 0,2 kali 1 min 0,3 pangkat N dibagi 1 min 0,3 gitu. Gitu ya? Betul? Ini berapa? N menuju tak hingga. Berapa tadi? Ah, enak aja tak hingga. Lihat lagi, lupa. Ini 0,3 pangkat N. 0,3 kan ada di sini. 0 ya. Ini 0. Ya 0 kali 0,2 ya 0 ya. Jadi ini limitnya 0. Yang ini ya biarin 0,2. Yang ini berapa limitnya? Hah? Ini mah yang saya buletin limitnya 0. 1 min 0 ya. 1 min 0 dibagi 1 min 0,3. Ya udah dapat angkanya sekian. Hah? Untuk N menuju tak hingga UTK, aduh. Kapan dulu saya di kedokteran, cuma kuliahnya dapat E semua, tulisannya cum laude. Gitu. Paham? Beneran? Bentar, yang C tadi Untuk N menuju tak hingga ini. Dalam jangka waktu yang panjang, bagaimana kandungan obatnya? Jadi ngitung CN-nya. CN kalau N mendekati tak hingga. Udah? bentar. Bentar. Udah nulisnya nanti waktu mau tidur. Sambil cerna mah makan nasi. Direkam semua suara kamu ini, aduh gawat. Hah? Sabar, ini berarti kopi tinggal ngopi yang ini kan? Hah? Tinggal ngopi rumus DCN kan? Iya, ini. Terus hasilnya apa? Ini. Ya ini tadi. Enggak, hasilnya gitu. Enggak, ini hasilnya sama dengan 0 ditambah 0,2 kali 1 min 0 dibagi 1 min 0,3. Hitunglah pakai kalkulator. Si Neng teh kumaha? Kok yang 0? Oh, gegara pangkat N ya? Nah, ini bilangan di antara min 1 pangkat N menuju 0. Di depan tadi udah. Ngebut biar dia ketinggalan, kita tinggalkan saja. Salinnya nanti di rumah. Beres? Kalau mau dilihat jawabannya ini di sini ada sama aja. Saya klik tuh. CN-nya ini salah satu, yang B itu setelah berapa? Setelah 3 hari atau 4 kali? Nah, ini jadi 1 min 0 per 1 per 0,3. C1 segini ya. C0-nya 0,2. C1-nya ini, C2 sekian, C3 sekian. Selesai. C4 nggak usah ya? Setelah 4 kali minum obat kan? Kelebihan ini. Nggak usah. Sampai situ aja. Enggak dong, bener dong. Setelah 4 kali minum, hari ke-0 minum 0,2. Tapi yang ini Bapak indeksnya dari mana? Dari 0. Ini kan hari ke-1, sisa hari ke-0 ditambah yang baru masuk. Kalau ada sisa hari ke-0 berarti hari ke-0 udah minum. Nah, jadi sampai tapi kalau di ujian kelebihan gini nggak apa-apa lah. Tapi kalau PG atau isian, kan masalah. Kita kemungkinan kuisnya esai semua. Lah internetnya nggak jalan gimana? Jalan. Cara kedua ngitungnya pakai rumus tadi. Ya, rumusnya nggak tertulis di sini tadi yang rumus BN tuh. Udah ini mah. Mau lihat coretan lagi sebentar. Nggak mau. Foto aja klik gitu. Itu 3, ini 3 kan? 3, kamu mah nggak bisa baca nih 3. Tulisannya jelek. Ya tulisannya bagus. Dia nggak jujur ya, tulisan gini dibilang bagus. Nggak jujur atau gini. Oke, lanjut lagi. Ya lanjut.
Pertanyaannya. Tentukan konsentrasi obat dalam tubuh Max setelah 4 hari minum obat. Berarti minum obatnya 4 kali kan? Nah, saya minum hari ke-0 minum obat. Hari ke-1 minum obat. Hari kedua minum obat. Hari ketiga minum obat. Udah 4 kali. Berarti C3. Hah? Gitu ya. Nanti di ujian nggak akan keliru-keliru indeks gitu. Pasti itu. Hah? Nanti kalimat di soalnya nggak akan membingungkan. Yang pertama tuh C0 atau C1. Gitu ya. Nanti akan dibilang pada hari ke-1 gitu ya. Jadi C1 pakainya. Ini kayak gini. Oke. Ini yang ngantuk mau nyanyi dulu. Nanti nggak ngantuk lah, bener. Sayang saya nggak bawa air. Satuannya apa? Miligram per mililiter atau apa, pokoknya satuan mah urusan nggak usah pentingin lah. Oke. Sekarang kita membahas. Gak usah pakai satuan. Hah? Gak usah pakai satuan kita. Aduh, udah jam segini. Nggak usah. Kalau udah seragam. Pada bagian ini dikaji perilaku limit fungsi bila X menuju tak hingga dan X menuju, aduh ini salah lagi, min tak hingga ya. Ini harusnya min tak hingga. Kok gambar gituan? Ini harusnya lingkaran. Salah itu. Kenapa lagi? Minus ya? Minus tak hingga. Kok banyak yang salah sih? Ya kan ngantuk kayak dia waktu bikin diktat ini. Copy paste lagi kan ini, kalau nulis gini copy paste. Nah, limit di tak hingga. Limit di tak hingga itu gini. Misalkan F fungsi dengan daerah definisinya ini dari A sampai tak hingga. Kita katakan limit X mendekati tak hingga. Jadi bayangkannya kalau X-nya membesar terus ya. X-nya membesar terus. Cenderung Y-nya berapa gitu. Cenderung Y-nya berapa. Nah, limit X mendekati tak hingga dari Fx itu disebut sama dengan L. Artinya kita dapat membuat nilai Fx. Ini lihat grafik yang biru. Nilai Fx, maksud nilai Fx itu Y-nya ya. Y-nya makin lama makin mendekati ke L. Ini juga grafik ini makin lama tinggi Y-nya makin setinggi L. L tuh yang merah ya. Bisa juga gini, dipotong terus grafiknya, tapi makin lama nilai Y yang biru makin mendekati L. Oke, begitu ya. Itu dikatakan limit X mendekati tak hingga sama dengan L. Apa bedanya sama yang tadi? Yang tadi barisan, sekarang fungsi. X-nya bilangan real. Hampir sama, rumus hampir sama. Sama aja kan? Ke min tak hingga sama aja, nggak saya jelaskan. Nah, itu tadi gambaran intuitifnya. Ini nanti dipakai untuk ngitungnya. Ini untuk ngitung limit X. Nggak kelihatan tuh. X pangkat K itu. K-nya bilangan asli. K-nya boleh 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau yang di depan tadi kan ada R pangkat N gitu ya. Kalau R-nya di antara min 1, 1, maka menuju ke 0 gitu ya. Kemudian ada rumus BN secara umum apa. Sekarang untuk limit tak hingga, ini dua rumus ini. Nanti kita lihat di soalnya. Mengingat-ingatnya gini. K-nya itu bayangkan satu bilangan. K-nya satu bilangan ya. K-nya misalkan berapa? Harus bilangan asli. 3 gitu ya. Bayangkan sekarang. X menuju tak hingga. Jadi soal ini 3 pangkat tak hingga pangkat 3. Penyebutnya kan besar sekali itu. Kalau penyebutnya besar sekali, ini 1 dibagi yang besar sekali, wah hampir 0 gitu. Bayangkan punya 1 kue
dibagi ke tak hingga pangkat 3 orang. Ya, satu orang nerima sedebu juga nggak ada, ya 0 lah itu. Pokoknya kalau ketemu bilangan dibagi tak hingga, ya 0. Yang minus sama aja. 1 dibagi ini mau positif mau negatif asal bawahnya besar sekali, ya 0 gitu. Ya. Gitu. Paham nggak? Neng, paham nggak Neng? Ujung? Paham? Kau bingung nanya, jangan diam aja. Nah, kamu pokoknya harus nanya nanti berikutnya. Anggap aja nggak paham. Kalau diam aja rugi. Hah? Nanti buat ngerjain. Ini rumus dasar untuk ngerjain soal. Oke ya. Nah, emang tak hingga bisa dipangkat? Enggak, X menuju. Bukan tanya. Bayangannya seolah tak hingga pangkat. Bayangan apapun yang berhubungan sama tak hingga kalau kena limit jadi 0. Kalau bilangan ininya bilangan tetap ya, bukan tak hingga, dibagi ininya menuju tak hingga nilainya 0. Oh, yang penting atasnya bilangan tetap. Kalau atasnya Nggak harus 1 kan? Kalau nggak harus 1000 ya. Kan limit boleh dikedepankan. Kalau 1000 kedepankan aja 1000-nya. Oh. Jadi 1. Aja. Tapi ujung-ujungnya 0 juga kan? Kecuali atasnya juga tak hingga. Hah? Nanti kalau atasnya tak hingga ya harus diakalin. Nanti di soal. Limit X menuju tak hingga dari sin X tidak ada. Karena sin X kita lihat nilainya gitu ya, osilasi terus. Nggak menuju satu nilai kan? Oke. Diingat-ingat. Pangkat X. Mana GeoGebra-nya? Aduh, udah jam segini. 7 menit lagi lah ya. Iya, 8 menit lagi. GeoGebra. Pangkat X grafiknya apa enggak? Apa? Pangkat X grafiknya. Yang naik. Hah? Gimana? Naik. Pangkat X, nggak usah GeoGebra lah, lama. Gimana naiknya? Wing. Itu melalui titik 0,1. 0,1. Lumayan kalau nggak kehilangan ingatan. Gitu ya. Nah, ini limit X menuju min tak hingga dari pangkat X. Ini menuju min tak hingga tuh ke kiri terus. Dia menuju ke 0 gitu ya. Kalau limit X menuju tak hingganya yang ke atas kan? Naik terus tak hingga. Ya. Jadi mereka satu grafik. Satu. Oke. Ini akibatnya apa? Dari mana? Kalau nggak tahu lihat grafik min X gimana grafiknya? Min X. Ini Y sama dengan pangkat X. Y sama min X gimana? Oh, pangkat min X. Kebalikannya dong. Jadi turun. Kebalikannya gimana? Balikin gitu? Iya, dibalik. Hah? Dicerminkan terhadap? Cerminkan terhadap sumbu ini. Sumbu apa? Sumbu ini nggak ada sumbu ini, adanya sumbu X dan Y aja. Yang itu A sama dengan B. Hah? Apa sama A? A, B jadi B, A. Nggak mau. Ya hasilnya apa? Kalau dicerminkan. Ya itu gitu. Nggak mau pakai itu mah fungsi inverse susah. Kalau fx sama dengan pangkat X, kalau pangkat min X jadi dia apa? Diganti F-nya dengan min X gitu. Ya. Ini F min X gambarnya dari fx diapakan? Cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Nah, gitu dari tadi Sumbu Y. Nah, aduh, ketinggian. Bukan dicerminkan terhadap Y sama X ya, ini bukan inverse. Nah. Enggak. Nah. Ini Y sama dengan min X. Kalau limit
X menuju tak hingga E min X jadinya 0 ya. Diingat-ingat gitu dengan mata ngantuk juga. Diganjal gak pakai itu apa korek api gitu. Hah? Kawas dia ngantuknya sampai gini. Gitu. Hah? Tapi grafiknya buat apa? Nanti ini untuk rumus-rumus dulu. Nanti pakainya di soal. Nanti. Ini rumus-rumus dulu, nanti banyak baru itu. Nah, sehubungan dengan itu, garis Y sama dengan L disebut asimtot datar bila berlaku ini. Saya gambarkan. Ada gambarnya nggak di sini ya? Oh, nggak ada. Sebentar. Ini dulu. Aduh, kuliahnya pada lambat ya. Gini, saya mau cerita dulu tentang kalau saya punya limit X menuju tak hingga dari fx sama dengan L, artinya kalau X-nya ke kanan terus, cenderung tinggi Y-nya sama dengan L, gitu kan? Cenderung Y-nya sama L. Kalau X-nya ke kanan terus, nah saya gambar dulu garis Y sama dengan L. Ini garis Y sama dengan L. Setinggi L Y-nya. Nah, kalau limit ini seperti ini, artinya kalau ke kanan terus, nilai Y-nya hampir setinggi L. Ya? Lagi. Kemana? Apa sih Bapak? Ini kalau limit, makanya jangan nyalin aja nanti, nyalinnya di rumah. Kalau X-nya ke kanan terus, ini X menuju tak hingga tuh kan, X-nya ke kanan terus, betul? Si Faiz tidur sekarang. Tuh dia sampai tidur tuh, lihat. Lihat kamu soalnya tadi dia udah gelek-gelek. Ini satunya gitu. Sampai ngantuk gua gitu ya. Itu gimana Pak? Gini, kalau limit X mendekati tak hingga fx sama dengan L, artinya grafik fx itu kalau dilihat ke kanan terus, praktis Y-nya sama dengan L. Paham nggak? Jadi grafiknya kita nggak tahu. Contohnya bisa aja gini grafiknya. Kalau dilihat ke kanan terus, cenderung Y-nya setinggi L. Motong boleh, motong gitu ya. Tapi praktis nanti tingginya setinggi L. Bisa juga kayak gini grafiknya. Pokoknya kalau ke kanan terus, Y-nya cenderung setinggi L. Nah, kalau terjadi ini, maka disebutlah garis ini Y sama dengan L ini asimtot datar. Asimtot datar. Asimtot datar. Yaitu garis lurus yang didekati fungsi kalau X-nya menuju tak hingga. Itu? Belum pernah dengar asimtot di SMA? Udah. Nah, gitu ya. Bisa juga terjadi gini. Bisa juga terjadi sebentar. Gini. Ini garis satu lagi. Ini Y sama dengan M gitu ya, nggak harus L ya. Nah, kok 5. Kalau terjadi limit X menuju min tak hingga, artinya ke kiri terus. Dari fx misalkan sama dengan M, nggak usah L aja, mau M juga boleh. Jadi grafiknya gimana? Kalau ke kiri terus, cenderung dia setinggi M gitu ya. Boleh motong, tapi lama-lama pokoknya makin dekat ke M. Nah, ini dikatakan juga garis Y sama dengan M asimtot datar.
Jadi asimtot datar kemungkinan terjadinya ada berapa paling banyak? Hah? Kalau ada sebuah grafik fungsi, asimtot datarnya paling banyak ada berapa? Hah? 1. 1, jadi 11 gitu. Ini, tadi kalau X-nya menuju tak hingga, kan bisa terjadi asimtot datar. Ke kirinya grafik ini, kalau saya teruskan, bisa juga kayak gitu kan? Asimtot datar juga ke kiri. Tapi ini asimtot datarnya cuma 1. Tapi bisa juga asimtot ke kiri sama ke kanan beda. Nih grafiknya ini. Bisa aja grafik fungsinya gini. Ini gini. Ini gini. Nah, ini asimtot datar kan? Ini juga asimtot datar. Ada 2 yang ini. Bisa nggak 3? Hah? Enggak, karena limit X menuju tak hingga 1 nilai. Limit X menuju min tak hingga 1 nilai. Paling banyak 2. Kalau limit ke kiri dan ke kanannya sama aja, asimtotnya cuma 1. Kayak yang ini. Ke kanan setinggi L, ke kiri setinggi L. Ya asimtotnya cuma 1. Bisa juga nggak ada. Kayak Y sama dengan X kuadrat. Nggak ada asimtotnya, membesar terus. Nggak mendekati garis horizontal. Begitu ya. Nah, contohnya nanti aja ya. Hah? Jadi kita udahan aja.